Seorang Edi Rahmayadi tidak layak dipercaya. Ini boleh saya sebut bahasa saya, ada setali tiga uang. Ya. Mengapa ada dugaan seperti itu? Saya tidak mengatakan dugaan. Saya pastikan itu yang terjadi. Saya nggak pernah mengatakan kata duga. Maka saya akan kampanyekan ini kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Hati-hati. Apabila Edi Rahmayadi masih maju nanti periode kedua, hati-hati. Saya sudah tahu bakal maju dia. Arogannya. Tidak mau menemui orang yang dekat sama dia. Bahkan dia terlalu mau menerima laporan sepihak. Telinganya tipis. Tidak ada cross check. Seorang pimpinan tidak boleh langsung memutuskan. Karena ini bukan di lembaga TNI, ini sudah publik. Beliau dari jenderal tahu itu ilmu kepemimpinan. Tinggal memanggil staf. Siapa tokoh yang berbahaya, siapa tokoh berpengaruh, panggil. Oh, itu aktual. Sini. Ya saudara, kami masih membahas terkait dengan kasus Sport Center yang saat ini masih menjadi sorotan banyak pihak dan elemen, baik itu mahasiswa, elemen masyarakat, bahkan organisasi yang ada di Sumatera Utara. Dan apa menariknya dari kasus ini? Dan apa sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga kasus Sport Center tidak bisa diselesaikan? Kami akan mengajak Anda untuk membahas persoalan ini bersama dengan personil Telisik Sandi Nusantara, Hitler Paulus Sirait, dan saat ini beliau sudah berada di sisi kiri kami. Apa kabar, Bang Hitler Paulus Sirait? Sehat, Bang? Amin. Atas berkat Tuhan, mudah-mudahan sehat. Abang, kami mendapat informasi saat ini sebagai personil Telisik Sandi Nusantara. Artinya ada banyak informasi yang Abang peroleh, Bang, ya? Betul. Khususnya terkait dengan kasus Sport Center. Betul. Analisis Abang, kasus Sport Center itu seperti apa? Baik, saya mulai dengan sedikit saya merinding ini. Secara jujur, sebagai putra bangsa dan sebagai putra Sumatera Utara, merasa terpanggil. Dan ini tidak bisa saya bohongi diri saya. Saya terpanggil untuk memberikan komentar dan bahkan untuk menelusuri sampai ke akar-akarnya ini. Ya. Itu pertama. Kedua, setelah saya ikuti perkembangan demi perkembangan tentang kasus ini, dapat saya simpulkan seperti filosofi atau peribahasa kita yang sudah klasik ya. Tidak pernah terjadi asap jika tidak dimulai dengan api. Ya, artinya ada makna di balik semua itu, Bang, ya? Pasti ada. Jadi saya tidak mau mengatakan kata duga, karena sudah terjadi. Untuk apa saya menduga-duga? Kalau kata duga itu buruk sangka namanya. Saya tidak mau mengatakan itu. Artinya di sini, sistem pemerintahan kita top down. Siapa di sini pejabat pemutus? Tentu Edi Rahmayadi. Baik. Sedikit saya buka latar belakang. Saya persis mengenal seorang Edi Rahmayadi yang notabene Baik, sebelum lanjut, ya. Bang Sirait, artinya Abang juga dulu adalah purnawirawan, baik? Betul. Tahun berapa? Saya pensiunnya 2005. 2005? Artinya sempat satu angkatan atau seperti apa dengan Edi Rahmayadi? Tidak, ketika itu saya masih aktif bertugas di salah satu satuan yang disebut satuan itu Detasemen Intelijen. Peristiwa yang terjadi tembak menembak Satuan Brimob yang di Jalan Binjai dengan Batalion Yonif Linut 100. Ketika itu Edi Rahmayadi sebagai komandan batalion. Baik. Saya tidak layak saya ungkap di sini secara detail, tapi cukup yang layak saya beritahu. Baik. Seorang Edi Rahmayadi tidak layak dipercaya. Mengapa, Bang? Ya, saya punya sinyalemen. Atas peristiwa itu, saya wawancarai personil yang dipecat, mengaku, namanya saya sudah lupa, salah satu Padli. Saya tidak tahu di mana dia, ketika itu ditugaskan di perbantukan di Pemko Medan. Baik. Bahwa kejadian itu, menurut keterangan dia, sepenuhnya diketahui oleh komandan batalion. Ya. Loh, kalau sempat diketahui komandan batalion, tentu anggota tidak boleh dong dipecat. Itu yang sepengetahuan saya di dalam hukum militer. Baik. Nah, oke, terlepas daripada saat itu. Sekarang beliau menjadi pemimpin pembangunan di Sumatera Utara, baik secara geografis, demografis, dan kondisi sosial. Saya sangat mengkhawatirkan Letnan Jenderalnya ini. Seorang Letnan Jenderal di Kostrad. Tidak seperti itu cara memimpin. Masa berlarut-larut. Baik, apa yang salah dari kepemimpinan Edi Rahmayadi saat ini? Ada di sini benang merah. Apa itu, Bang? Tentu persubahatan. Ini saya tidak bisa menuduh langsung, tetapi saya harus melakukan suatu observasi secara tertutup. Baik, ini terkait dengan kasus Sport Center ya? Ya. Baik, seperti apa
kong kali kong ya, bisa Yes. kita bilang kong kali kong. Betul. Seperti apa? Betul. Ya tentu antara pejabat BUMN, PTP, dengan bidang pertanahan, termasuk Pemprov. Ini boleh saya sebut, bahasa saya, ada setali tiga uang. Ya. Itu Mengapa ada dugaan seperti itu? saya tidak mengatakan dugaan. Saya pastikan itu yang terjadi. Saya nggak pernah mengatakan kata duga. Kalau mereka mau bukti, mana surat perintah ke saya? Biar saya ungkap. Kalau Edi Rahmayadi benar, Baharudin Siagian benar, tidak melakukan kecurangan, dia harus berani tampil. Baik, kita kerucutkan lagi, Bang Sirait. Iya. Tadi disampaikan ada tali tiga uang di sini. Yes. Mulainya dari mana ini? Persoalan ini. Siapa yang mengajak dan siapa yang diajak? Menurut saya memulai api ini dan mengakhirinya tetap Pemprov sebagai penguasa tunggal di bumi pemerintah Sumatera Utara. Maka saya sebut tadi ada 3 dimensi di sini, geografis, demografis, penghuninya, termasuk kondisi sosial yang berhuni di sini, masyarakat di sana. Kok tega-teganya sampai begini lama? Saya sudah keliling. Baru selesai saya mengikuti pendidikan. Baik. Diklat. Nah, saya mendapat arahan dan ini menjadi konsumsi saya ini. Saya akan nanti produk laporan khusus, menu intelijennya di situ. Tentang ini akan saya buat laporan ke pimpinan saya. Baik. Dan saya tidak ada urat malu saya lagi tentang ini, ataupun urat takut. Mengapa, Bang Sirait? Wah, ini hakikat bagi saya. Sejak saya dibentuk, ditempah, dididik menjadi prajurit untuk mencintai negeri ini. Baik, Bang Sirait, kita ingin kembali lagi ke persoalan Sport Center. Artinya perencanaan ini kan sudah ada sejak lama ya. Betul. Ini artinya wewenang dari pemerintah provinsi dan saat ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Betul. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat lainnya seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, lalu BPN ini dalam pengadaan tanah, dan juga PT PN2 ya. Yes. Ya, lalu persoalannya di mana, Bang Sirait? Menurut saya begini, karena saya tidak melakukan wawancara secara observasi terhadap sumber-sumber di lapangan, tapi saya pelajari dari media, saya sedikit merasa terusik dan terpanggil. Notabene-nya setelah selesai mengikuti diklat saya harus lakukan upaya untuk mengetahui secara mendalam. Namun kesimpulan saya dengan mempelajari bukti-bukti yang ada di media, beserta keterangan lainnya, ini sudah tidak akan menyalah, apalagi tidak melenceng. Ini sudah pasti ada udang di balik kutiau. Siapa itu udangnya? Edi Rahmayadi. Tidak usah takut menyebutkan itu. Jangan dibilang dia, mana buktimu Sirait? Mari surat perintahmu. Baik. Saya ungkap. Kalau benar dia tidak takut, dia harus panggil ini masyarakat. Jembatani dong, sosialisasi, iya kan? Baik. Dia kan pemimpin, bukan pimpinan. Baik. Kalau pimpinan beda lagi. Pemimpin dia tahu 11 atas kepemimpinan. Pasti dia tahu dia seorang jenderal. Masa sampai begini lama? Baik, Bang Sirait, ingin diperjelas juga ke publik selama ini kan ketika ada persoalan seperti persoalan Sport Center ini, yang maju di depan adalah Edi Rahmayadi. Apakah itu salah menjadi seorang pemimpin? Dia yang maju di depan untuk menjadi satu orang yang bertanggung jawab. Apakah itu salah? Seharusnya itu sudah benar. Baik. Yang salah? Tapi tidak cukup di situ. Tidak cukup. Dia menurut saya ini harus dia buat satu semacam sosialisasi terhadap masyarakat yang dikorbankan. Undang tokoh masyarakat. Bawa bukti-bukti kepemilikan, alas hak kepemilikan dan lain-lain. Apakah itu hak garap. Jangan sampai begini. Ini kan memanfaatkan ajas aji mumpung. Artinya, mumpung dia lagi berkuasa, dia gunakan itu power. Nggak boleh dong. Ya, artinya sudah diketahui oleh publik secara bersama-sama, tanah yang menjadi alas hak tanah yang dibeli dari PT PN2 hanya menggunakan SK10, benar ya Bang ya? Ya. Dan ini dipertahankan, padahal ini bukan sertifikat HGU. Ya. Dan tapi tetap saja mereka tidak mau menunjukkan ke publik apa dasar hukum yang sah selain dari SK10. Seperti itu Bang ya? Baik. Nah, itu menjadi salah satu poin penting bagi saya. Ini sudah saya catat di agenda saya untuk menemui media ini. Karena saya baca di media ini, itu dia. Apa tadi? SK10 ya? SK10. Nah, saya ingin tahu, mau saya bongkar sampai kepada PTP2 nanti ini. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya mengetahuinya. Apa yang saya lihat, saya dengar tentang keresahan masyarakat ini, wajib saya laporkan ke pimpinan. Soal benar tidaknya nanti pimpinan yang menilai. Saya tidak mau menutupi. Akan saya kaji ini secara mendalam, lalu saya produk laporan saya. Siapa yang salah silahkan bertanggung jawab. Baik, tapi kalau dalam pengamatan kami selama ini,
Gubernur Sumatera Utara ketika ditanya oleh wartawan, dia hanya menunjukkan alibi tanpa menunjukkan bukti. Ya. Bagaimana analisis Ya, dari Bang Sirait? tentu itu permainan lagu lama. Kalau orang Medan bilang itu lagu lama. Mengapa seperti itu? Ya, itu kan lagu-lagu lama yang sudah dilakukan pejabat dari zaman dulu. Kenapa dia harus bersembunyi di balik layar? Hadapi dong. Kalau dia benar harus berani. Undang semua stafnya di Pemprov itu. Kan ada di sana biro hukum. Baik. Ada biro asisten 1. Ya. Undang, buat forum. Undang masyarakat, undang pers. Itu kalau pemimpin. Dan harus ada bukti-bukti juga. Betul, selain lengkapi. dari perkataan ataupun statement yang disampaikan ya. Nah, jadi harus dilengkapi apa topik pembicaraan di dalam forum itu, agenda itu apa, tunjukkan bukti-buktinya. Ini masyarakat kan tidak tahu, sepertinya dihidangkan di sini pepesan kosong. Ini pepesan. Ternyata isinya kosong. Kan itu yang dilakukan ini. Atau ini ada kaitannya dengan statement yang Abang sampaikan di awal bahwasannya Edi Rahmayadi tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya, seperti itu? Saya tidak hakim. Baik. Saya sadari saya bukan hakim dan tidak punya kapasitas untuk menjatuhkan vonis. Tapi saya pastikan itu yang terjadi. Maka saya akan kampanyekan ini kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Hati-hati. Apabila Edi Rahmayadi masih maju nanti periode kedua, hati-hati. Saya sudah tahu bakal maju dia. Dan saya tidak sudi dia maju. Baik, mengapa? Wah, kok mesti berkelit lagi kita? Apakah saya seperti ini tipe pemimpin? Masih periode pertama dia nggak bisa melakukan satu trademark yang baik atau legasinya. Apalagi periode kedua, kita tahu lebih tua saya dari dia. Soal rezeki lebih tinggi rezekinya itu kodrat, rezeki Tuhan. Baik. Tapi kalau di sini belum tentu lebih cerdas dia dari saya. Baik. Selain dari tidak sinkronnya antara statement di satu waktu dengan waktu yang lain oleh Edi Rahmayadi yang disampaikan oleh Bang Sirait tadi, apakah ada hal lain yang menjadi titik perhatian Abang yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Seperti apa sebenarnya Edi Rahmayadi? Baik, jadi begini. Sebagai figur Edi Rahmayadi sosoknya bagus. Saya suka lihat sosoknya. Tapi ada dua yang tidak saya sukai. Kepribadian dan karakter. Saya ulangi, kepribadian seorang Edi Rahmayadi dan karakter itu yang paling saya benci. 2018, saya orang yang paling memenangkan dia di 3 kabupaten. Saya koordinator daerah di organisasi kami PPIR, Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya. Tapi saya nggak mau menemui dia. Nanti dikira saya mengamen. Tidak. Benar, saya boleh buktikan. Baik. Di Kabupaten Tapanuli Utara, suara dia karena saya. Baik, saat itu apa yang menjadi alasan Abang dan juga kawan-kawan mendukung Edi Rahmayadi? Baik, begini, ya jujur aja, kita kan ada jiwa korsa, jiwa korp, itu pertama ya. Tentu kesetiaan terhadap organisasi itu diharuskan. Kedua, kalau ini sedikit menyerempet kepada politik ya, baik, kancah politik. Ketika itu, rivalnya adalah Jarod Saiful Hidayat. Saya di sini sangat tidak setuju. Boro-boro di Sumatera Utara, orang Jawa 51%. Kok bisa dari luar diinden di sini? Emangnya orang Jawa di Sumatera Utara nggak mampu? Baik. Oh, saya nggak mau pendatang di sini memimpin. Edi Rahmayadi tentara, ya wajib harus saya menangkan dia. Saya nggak ada memilih kultur budaya dan lain-lain. Sama purnawirawan ya? Yes. Baik. Benar. Hanya alasan itu? Itu pertama. Baik, lalu menang? Menang. Selama dia menang, tak pernah saya mau menemui dia. Itu hakikat bagi saya. Baik. Dan saya tidak mau meminta uang dari dia. Tapi saya mau memberikan uang ke dia apabila dia mau. Caranya ada tersendiri. Baik, apakah ada banyak perubahan dari diri Edi Rahmayadi ketika itu sebelum menjabat dan sesudah duduk menjadi Gubernur Sumatera Utara? Oh, sangat banyak. Arogannya. Tidak mau menemui orang yang dekat sama dia. Bahkan dia terlalu mau menerima laporan sepihak. Telinganya tipis. Tidak ada cross-check. Seorang pimpinan tidak boleh langsung memutuskan. Karena ini bukan di lembaga TNI. Ini sudah publik. Kalau ada berita ini, panggil biro-biro mengenai ini. Tanya bagaimana ini, bagaimana ini. Inilah yang disebut evaluasi. Baik, artinya dalam kasus Sport Center juga apakah ada pembisik, dugaan? Saya pastikan ada, tapi saya nggak bisa untuk siapa orangnya. Akan saya lakukan dulu observasi, karena tugas saya ada di situ ini. Fungsi dan tugas saya ada di situ. Dan akan saya laporkan ini secara akurat nanti dengan produk laporan khusus menunya. Tahu dia itu. Jangan main-main. Jangan dimain-maini rakyat di sini. Saya
orang pertama menghabisi dia. Baik. Siapapun dia. Baik, ini sudah begitu besar Bang kasusnya, dan ini menjadi perhatian banyak elemen Bang ya, Sport Ya. Center ini. Apa sebenarnya solusi yang bisa diambil oleh Gubernur Sumatera Utara? Sebenarnya tidak susah. Asalkan mau beliau, tidak susah. Undang tokoh masyarakat di sana. Undang tokoh pers. Ya kan? Lakukan satu, sosialisasi. Satu dialog ya? Dialog. Baik. Nah, mana yang terbaik? Dan juga ada pejabat harusnya Bang ya? Iya Pejabat dong, terkait, beberapa BPN ada, BPN 2. PTP2. Jangan main di belakang layar. PTP2 itu kan personilnya juga nggak malaikat. Siapa yang nggak tahu PTP2 gimana? Apalagi saya paham kok. Tahu Amir saya, walau si Amir nggak tahu. Tahu amat Bang ya? Di sini tahu Amat, kalau di kampung saya tahu Amir. Tahu Amir ya? Padahal si Amir aja nggak tahu. Nggak tahu, baik. Itu, jadi jangan main-main dia. Tunjukkan itu benar kalau itu benar. Jangan, saya masih ada. Tapi dugaan Abang atau insting Abang sebagai seorang intelijen, Ya. apakah Edi Rahmayadi atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini memiliki dasar sertifikat HGU seperti yang digembar-gemborkannya sampai saat ini? Menurut saya sederhana. Apabila saya dituduh orang melakukan satu pelanggaran, tapi tidak ternyata benar, saya akan undang orang-orang penting, media terutama, untuk membuktikan saya tidak berbuat. Biarlah itu yang menjawab. Jadi beliau tidak ada lakukan itu kan? Tidak susah. Beliau dari jenderal tahu itu ilmu kepemimpinan. Tinggal memanggil staf. Siapa tokoh yang berbahaya, siapa tokoh berpengaruh, panggil. Oh, itu aktual. Sini. Apa yang perlu langkah kita lakukan? Undang masyarakat yang dikorbankan. Seperti apa mau mereka? Kalau perlu buat sistem tertulis. Apa keinginan mereka? Sikapi, tindak lanjuti. Atau ini menjadi salah satu strategi juga, Bang, Untuk bagi Edi Rahmayadi. Ini sengaja diciptakan tidak menunjukkan bukti, tapi hanya menjawab menggunakan statement saja. bisa saja itu, tapi menurut saya itu suatu kesalahan, langkah bodoh namanya itu. Seorang jenderal tidak boleh salah mengambil keputusan. Nggak mudah mengambil jenderal. Saya tahu beliau itu Pangkostrat. Nggak gampang jadi Pangkostrat. Jangan tersinggung dia saya sebut begitu. Kalau tersinggung tunjukkan dong. Keperwiraan dia di mana. Nggak boleh begitu. Pak Samsul Hari Pinata nggak begitu cara memimpinnya. Baik. Nggak begitu seorang jenderal memimpin rakyat. Ya semua itu kan Panglima Talam. Kalau bahasa di Medan ya, Panglima Talam artinya penjilat-penjilat. Karena nggak menguasai sistem dia. Baik. Sistem pemerintahan di sipil beliau tidak paham. Orang-orang dalam ini memanfaatkan itu. Pak Gubernur begini, menjilat dan lain-lain. Akhirnya terjebak beliau. Saya mau menyelamatkan Edi Rahmayadi di sini. Apabila mau dia. Kalau dia tidak mau ya terserah dia. Baik, terakhir Bang Sirait, apa yang ingin Abang sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi? Baik, saya sebagai Korps Yudawastu Pramuka kepada Saudara Edi Rahmayadi. Boleh saya sebut sahabat saudara saya. Karena saya melihat dari sisi organisasi Angkatan Darat itu baku, ya standar baku itu. Saya mengajak Saudara Edi, karena saya orang yang memenangkan Anda di 2018. Itu nggak boleh dibohongi. Masih banyak saksi hidup di kampung. Saya sangat kecewa dengan adanya kasus ini. Berarti saya memilih Anda, mengajak orang memilih dia untuk melakukan ini. Wah, saya berdosa dong. Sangat berdosa. Nah, oleh karena itu masih ada waktu. Belum terlambat, Saudara Edi. Mau dengar? Silakan. Nggak dengar juga nggak apa-apa. Saya juga punya fungsi tugas dengan satu organisasi saya. Saya akan lakukan observasi secara tertutup. Beliau tahu itu. Clandestine. Untuk mengungkap ini. Karena akan saya buat laporan tertulis nanti kepada Menhan. Induk saya Menhan. Menteri Pertahanan. Di situ. Jadi sekali lagi saya harap kepada Saudara Edi Rahmayadi. Segera selesaikan dengan baik. Karena budaya kita, budaya timur, saling maaf-maafan. Tidak ada kata lain. Tidak ada gading yang tidak retak, Saudara Edi. Ingat, kesalahan Anda tidak ada di sini. Hanya kebijakan Anda yang tidak objektif. Mendengar selentingan bisikan, itu orang-orang di sekitarnya itu pemangus itu. Kalau bahasa Batak, pemangus. Kalau bahasa umum, penyamun. Siapa yang nggak tahu si Baharudin? Gian, tahu sangat saya siapa dia. Tapi urusan dia lah itu. Nah, jadi saya himbau kepada khusus Saudara Edi, karena saya orang terdepan memenangkan Anda. Ingat suara saya itu. Anda masih mau maju untuk periode kedua. Jangan sempat
terkonotasi nama Anda dalam kasus ini, saya baru selesai diklat. Jika Anda mau selesai ini cepat, boleh, undang saya, siap. Baik. Dengan media-media cetak atau media elektronik, silakan. Saya kira lebih kurangnya itu. Saya tidak perlu mengucapkan kata maaf. Baik, terima kasih banyak Bang Hitler Paulus Sirait. Baik. Sehat-sehat selalu Bang ya, jaga kesehatan Bang ya. Amin. Baik, sampai jumpa. Oke. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan personel Telisik Sandi Nusantara, Hitler Paulus Sirait. Saya Prasetyo untuk program eksklusif tetap. Nantikan terus tayangan kita terkait dengan kasus Sport Center hingga tuntas. Sampai jumpa.